45 Optic Fix. Presiden SBY akan berpidato soal gerakan hemat energi pada jam 7.30 WIB malam ini. Bagaimana langkah-langkah Presiden? Simak selengkapnya jam 8 di Sindo Malam. Oke, pendengar Sindo, masih di Young Top Sindo Radio, dan barusan itu tadi suara saya. masih bersama saya Billy Bun dan Didit Luceno di sini, BlackRock Entertainment. Nah, Mas Didit, ini ada beberapa pertanyaan nih dari Twitter yang udah masuk di @ryan56_sah. Oh, ini account yang sah ini. Dia nanya, apa kiat sukses Anda? Saya udah tahu nih jawabannya. Kalau melihat dari mukanya bakal menjawab. Nah kan, apa kiat sukses Anda? Sharing lah, ya kan nggak boleh pelit. Apa ya kira-kira ya? Oke, mungkin kalau gini deh, mungkin Mas Didit nggak mau, dia pasti kalau menjawab dari kemarin-kemarin saya bicara ngobrol sama dia bilang saya belum sukses. Ngomongnya gitu terus gitu loh. Which is merupakan suatu benang merah narasumber yang udah saya undang, Mas Didit. Bahwa semua itu orang-orang yang humble. Okay. Nah, tapi in my opinion ya, kalau saya kenapa kemarin kita banyak ngobrol dan kemudian saya bilang Mas Didit ini harus saya hadirkan di Young Top Sindo Radio. Ada beberapa, tapi yang pasti yang persis kita bahas sebelum break tadi. You have a great heart, gitu ya. Mas Didit ini punya hati yang sangat baik, tulus. Kita baru kenal beberapa minggu ya, dan kayaknya udah langsung akrab gitu. Belum ada sebulan ya? Belum ada sebulan. Dan yang saya rasakan adalah kita kayak kenal udah lama gitu. Yeah. Nah, apakah saya berasa banget gitu yang tadi Mas Didit ceritain ke pendengar Sindo bahwa pertemanan itu harus tulus. Betul. Dan in the past 3 weeks, di 3 minggu terakhir ini, beberapa kali saya dapat BBM yang cuma nanyain apa kabar doang gitu. And I mean, you really do it gitu. Iya. Gitu. Iya. Segitu pentingkahnya. Iya, kalau saya memang dari dulu ya, pertemanan tuh penting banget buat saya gitu loh. Karena apa ya, senang aja punya teman banyak gitu kan. Oke. Ya kan? Dan memang waktu zaman di Australia juga teman saya banyak, sampai sekarang di Indonesia juga masih berhubungan. Nah, masih berhubungan. yang teman-teman di Australia sebenarnya masih jadi teman. Kita ada grup BBM, kita ada kayak pertemuan gitu ya. Arisan, tapi kan itu buat perempuan ya. Oh enggak, arisan juga ya. apa-apa. Ya, seperti gitu. Pokoknya tetap keep in touch ya. Okay. Sama teman-teman lama. Nah, dari pertemanan ini mungkin yang kita mau sadarkan sedikit ke pendengar Sindo adalah dari pertemanan yang Mas Didit punya ini, ada nggak yang translate menjadi bisnis atau kerjasama atau segala macam? Banyak. Banyak. Lumayan banyak. Dari yang di BlackRock ini juga kebetulan teman lama saya juga. Oh, di gitu. Melbourne. Okay. Itu baru ketemu setahun yang lalu. Oke. Nah, setahun yang lalu ketemu lagi, akhirnya karena teman baik, kita bergabung lagi. Gitu. Oke, jadi intinya gini loh, pada saat kita ketemu orang, kita kenalan, itu nggak usah kalau menurut Mas Didit ya, kita nggak usah mikirin apa yang bisa gue dapat dari dia, nggak perlu ya itu. Nggak perlu. Jadi kalau menurut saya ini setiap kita berkenalan banyak orang penting untuk ya tadi itu ya, kita mempunyai banyak teman enak gitu lah, kalau di mana-mana kita kuat. Nggak hanya kesepian ya. Nggak hanya levelnya sama dengan kita. Oke. Kadang-kadang juga anak buah kita itu tetap kita pertemanan itu terus, karena biar bagaimanapun itu tadi ya, suasana enak, hati enak tuh kalau temannya banyak. Dan kita nggak pernah tahu one day, suatu hari apakah dia akan perlu pertolongan dari kita, ataupun kita juga perlu pertolongan dari dia. Iya. Ya kan? Dan jadi apa ya? Jangan pernah dalam pertemanan itu kita berpikir apa yang gue bisa dapat dari dia minggu depan, bulan depan. Bisnis apa nih? Kayaknya dia nggak bisa bisnis sama gue nih, kayaknya kurang. Udah nggak usah temenin. Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Karena saya juga punya pengalaman pribadi. Saya akhirnya udah berteman 6-8 tahun. Baru akhirnya jadi bisnisnya setelah itu gitu. Iya, betul. Dan ini cerita kan bukan ngada-ngada, emang banyak kan seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Nah ini panjang banget ya kita ngejawabin si Rian 56 sah, karena akun Twitternya sah soalnya. Oh gitu. Nah ini yang kedua dari SMS dari Novitri. Ya. Apa tantangan terbesar bikin konser di Jakarta? Duit perizinan kah? Nah, ini yang kemarin kan ada Mami Gaga ngajarin. Iya, sebetulnya semuanya kalau dijalankan dengan baik dan benar sih nggak ada yang susah ya.
Ya kan, izin juga kalau kita Ini bukan Amerika kan? proper dan segala macam bisa lah gitu. Kalau Oke. Lady Gaga kemarin kalau menurut saya memang sial aja karena sebetulnya sih izinnya bisa-bisa aja keluar gitu, tapi karena masyarakatnya seperti itu ya berat lah gitu. Oke. Nggak berani polisinya. Oke. Oh, nggak berani polisinya ya? Nggak berani. Oke. Takut terus tuh. Takut terus tuh. Oke. Udah lah, kita nggak usah ngomongin itu lah ya, nggak usah ngomongin Lady Gaga kemarin lah ya. Oke. Nah, ini RYE Diktator, Ray Diktator. Ya. Artis fenomenal yang pengen dibawa dan pernah dibawa ke Indonesia sama BlackRock Entertainment. Yang pernah kemarin yang paling besar adalah David Foster tahun lalu. Oke. Yang tahun lalu, yang kedua kali dia datang apa yang pertama kali? Kedua kalau nggak salah. Yang kedua ya, oke. Oktober tahun lalu ya. Iya, iya. David Foster itu artis besar yang dibawa. Terus tahun ini juga ada beberapa. Nanti bisa follow Twitternya BlackRock aja untuk lihat Oh, ini perkembangannya. Twitternya benar ya? @BlackRock_ENT ya? ENT, ya. Oke. Dan di bulan Juni ada 3. Bocorin dong. Oh, dibocorin ya? Ya maksudnya cuma Bulan ada 3, Juni. tapi nyebelin banget kita. Bulan nggak Juni itu ada 3. Di awal ada Christina Perry, bisa. Oke. ya kan? Tanggal berapa? Tanggal 5. Oke. Tanggal 13 Juni. Nah, ini yang saya langsung yang pegang. Oke. Project leader kebetulan saya itu Mahakarya Ahmad Dhani Dewa 19. Jadi semua karyanya Ahmad Dhani akan keluar di situ. Di konser Dan itu. artisnya Ahmad Dhani seorang? Artisnya hampir semua artis papan atas, ada Agnes Monica, Didi DJ, Vina Panduwinata, artis RCM semua, hampir semua. RCM itu apa? RCM itu Republik Cinta Manajemen. Oke. Oke. Itu punya Ahmad Dhani. Punya Ahmad Dhani, ada Mahadewa, Mahadewi, ada Mulan Jamila, ada Triat, terus yang lain ada Afgan juga, Andra Backbone? Andra Bebon enggak? Andranya ya. Andranya ya. Dewa 19 reuni, itu yang paling penting. Ari Lasso ikut nggak? Ari Lasso ikut. Jadi Dewa 19 bersama Ari Lasso akan reuni dan menyanyikan lagu-lagu di tahun 90-an. Nah, Jadi semua akan dibawa ke era 90-an. Semua yang pernah kolaborasi berarti ya dengan Ahmad Ya, Dhani hampir ya, semua. akan ada di sini ya. Hampir semua. Oke, boleh tahu nggak ini 3 menit lagi? Oh, 3 berita sekarang. Oke, abis ini kita terusin nih, karena Oke. saya masih mau tahu tentang konser ini kok ini idenya siapa, terus kok Ya. bisa jadi gitu. Oke, Oke, oke. pendengar Cino jangan kemana-mana, we'll be right back after this.